Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam pelayanan firman dan doa melalui renungan harian Toraya Kamis 14 Januari 2021. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Bapa Sorgawi pada pagi hari ini, menikmati berkat dan kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari baru anugerah Tuhan. Kami mengawali hari ini bersama-sama mengucap syukur untuk semua kasih-Mu. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan, Roh Kudus Tuhan terangi, agar kami membaca dan merenungkan dengan baik, bahkan dipakai untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari Yesaya 41 dimulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesaya 41 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20, firman Tuhan berbunyi demikian. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi Aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penanga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini, Tuhan tetap bersama umat-Nya. Tontong tupuang sisola taunna. Dalam keadaan yang nyaman, mungkin kita merasa bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Namun, ketika kita menghadapi tekanan dan penderitaan, mungkin kita berbalik berkata, di manakah pertolongan Allah? Umat pilihan Allah, yaitu orang Israel, sedang dalam keadaan penderitaan yang menyedihkan. Mereka sedang menghadapi masa-masa penuh bahaya, serta kehidupan yang sangat suram dan menakutkan. Mereka terpenjara, mereka terkurung, tertawan, sungguh menjadi bangsa yang tak berdaya sama sekali. Namun, dalam keadaan seperti itu, perikop bacaan kita menggambarkan bahwa Tuhan hadir, memberikan kasih dan pertolongan kepada umat milik kepunyaannya yang sedang dalam penderitaan. Kehadiran dan berkat Allah yang penuh kasih dinyatakan bagi umat-Nya. Allah tetap setia pada janjinya bahwa Ia tidak akan meninggalkan umat-Nya, walaupun umat-Nya merasa bahwa mereka telah ditinggalkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, mungkin kita merasa bahwa Allah hadir bersama kita hanya saat-saat kita bahagia. Namun, tahukah Bapak Ibu bahwa ketika kita dalam masa-masa sulit, ketika kita terpuruk dan hancur, Tuhan tidak pernah jauh. Namun melalui perikop kali ini, semakin ditegaskan bahwa di saat dalam keadaan terpuruk sekalipun, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan.
Ia mengangkat kita, sebab kita adalah pribadi yang sungguh berharga di hadapannya. Karena itu, tetaplah berserah kepadanya dalam keadaan apapun, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang saat ini sedang dalam perawatan isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Jangan takut, Tuhan tidak tinggalkan kita. Tetap semangat dan yakin bahwa masa sulit ini akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan selalu bersama kita sekalipun kita sedang mengalami pergumulan kehidupan yang melanda kehidupan kita. Tuhan tetap bersama dengan kita. Karena itu, tetaplah percaya bahwa dalam kuasa-Nya kita tertolong dan terpelihara. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang sungguh meneguhkan kami. Tuhan tetap bersama dengan umat-Nya. Dalam masa-masa sulit pun, dalam seluruh situasi kehidupan, kami percaya kami tidak sendiri. Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini tetap percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan. Kami sungguh akan terpelihara bersama Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Saat ini kami sehati berdoa, bersyukur bersama dengan seluruh jemaat yang menjumpai syukur ulang tahun, pertambahan usia pernikahan, berkat-berkat yang Tuhan nyatakan lengkapi sukacita jemaat. Kami berdoa bersama untuk seluruh pelayanan sepanjang minggu ini. Mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk ibadah penguraian Pendeta Elizabeth Bilang dan peneguhan Pendeta Agustinus Pali. Kami mohon pimpinan Tuhan agar semua boleh berjalan dengan baik dalam protokol kesehatan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh pelayanan. Tuhan, Engkau senantiasa memampukan majelis gereja bersama dengan seluruh pengurus OIG dalam menata pelayanan sepanjang minggu ini. Bapa Sorgawi, kami berdoa bersama, memohon kasih dan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat yang saat ini di tengah-tengah pergumulan karena duka cita. Mohon pimpinan Tuhan, Tuhan menghibur Ibu Paulus Pauranan. Tuhan memanggil Bapak Paulus Pauranan dari tengah-tengah keluarga, Tuhan hibur. Kami berdoa, Tuhan menghibur keluarga besar Dr. Selito Bantang Diala atas meninggalnya Bapak Silas Rambu, Ibu Maria Tangdiala, Bapak Rindu Pairunan, dan semua jemaat Rama yang berduka atas meninggalnya seluruh keluarga. Sungguh banyak keluarga di tengah-tengah jemaat Rama. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Kami bersama-sama berdoa, memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang saat ini, baik yang sementara dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri, maupun yang sementara dalam perawatan di rumah. Kami bersyukur untuk yang sembuh, Dr. Daniel Sampai Payung, Ibu Carla Sampai Payung, Bapak Ferdinand Saupa, Ibu Vince Saupa, Saudara Iin Kamak Sulo, Ibu Aris Randa Lembang, Dr. Susi, Bapak Andarias Sulu sekeluarga, orang tua kami Nenek Aldi yang telah keluar dari rumah sakit. Terima kasih ya Tuhan. Yang masih sementara dalam perawatan, kami berdoa untuk Bapak Agustinus Bandaso, Bapak Simon Tando, Ibu Asri
Yanita Salim, Bapak Julius Tari, Ibu Julius Tari, Ibu Eva Yanti Lantang, Ibu Yuspina Mama Deno, Ibu Cehat Tumembo, Bapak Nasrul Suanda Tiranda Biringkanae, dan orang-orang yang kami kasihi yang masih terus dalam perjuangan, baik masa tua maupun karena kondisi keberadaan kehidupan, terus dalam perawatan di rumah, Ibu Agustina Patongloan, Ibu CH Dengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Ibu M. Lalang, Ibu Yeti Julius, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Ibu Ruth Agustino, Bapak Yusuf Dengen, Ibu JS Bane, Saudara Naftali Minna, Bapak Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Yakob Baru, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Ibu Peter Tenah, dan yang tidak sempat kami sebutkan, ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan. Juga kami terus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini juga dalam perawatan, Pendeta Daud sampai Ruru, Pendeta Ana Reguspin, Pendeta Yan sampai Buntu bersama dengan istri, Pendeta Yosama Maraden bersama dengan istri, Pendeta Karya Sirenteng sekeluarga, Pendeta Samuel Toding Bunga, dan beberapa saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan. Mohon belas kasih-Mu, Tuhanlah sumber kesembuhan. Juga kami bersama-sama berdoa mendukung pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Presiden, TNI Polri di dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan, terutama di dalam masa saat ini pelaksanaan proses vaksin COVID secara massal. Tuhan memberkati agar semua berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa bersama mendukung keluarga yang saat ini dalam duka, keluarga besar korban Sriwijaya, keluarga besar tanah longsor di Jawa Barat. Tuhan, Engkau yang akan menguatkan dan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh warga jemaat, kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Mohon belas kasih-Mu Tuhan, Engkau memegang tangan kami untuk terus menjaga kesehatan dengan baik, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang di dalam nama Yesus. Tuhan Gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.